Jadi gulma itu semakin tua dia semakin keras. Jadi zat penetralnya juga semakin tinggi. Nah, artinya di sini kalau kita pengendalian dilakukan sedini mungkin. Artinya kalau gulmanya baru berdaun 2 apa 3, kita langsung kita aplikasikan herbisida, maka dosis bisa kita paling minimalkan. Jadi kalau yang namanya gulma, semakin tua semakin keras. Makanya semakin tua semakin keras kepala, ya kada? Kenapa rumput atau gulma atau pengganggu atau tumbuhan pengganggu tersebut harus kita minimalkan keberadaannya? Karena yang namanya gulma dapat menjadi pesaing dalam pengambilan unsur hara. Karena misalnya ya, makanan yang tersedia cuma 10. Kalau misalnya tanaman kita ada 10, maka semuanya bakalan kebagian makan. Tapi kalau misalnya makanannya cuma ada 10, ternyata tanaman kita ada 10, yang datang orang 30 tambahan. Berarti totalnya 40. Maka yang terjadi akan bersaing, siapa yang dulu mengambil unsur hara, dia yang dapat makan. Dan selain dalam pengambilan unsur hara, gulma juga bersaing dengan tanaman budidaya kita dalam pengambilan air. Nah, sekarang ulun tanya lagi, Anda misalnya kan dalam sebuah hajatan, dikasih makan. Tiba-tiba yang orang 20 kayak gini, air ya cuma disediakan 1 teko. Akhirnya apa yang terjadi? Yang parak atau yang dekat minum duluan, yang di belakang habis. Nah, begitu juga dengan persaingan air bagi tanaman dan juga gulma. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gulma adalah makhluk lokal. Nah, jadi dia tahu di mana sih keberadaan airnya itu. Bagaimana sih serapan air dalam tanah, dia sudah mengenali. Makanya gulma pada akhirnya jadi pesaing luar biasa dalam hal air bagi tanaman kita. Nah, kemudian juga selain dari persaingan air, gulma juga berperan dalam persaingan namanya cahaya matahari. Kenapa? Karena tanaman juga butuh namanya cahaya matahari untuk berfotosintesis. Misalnya Anda punya persemayan, ya kan lagi nyemai. Cemayan itu kan berarti kita nabur anunya dulu nih, media tanamnya ya tidak. Kemudian kita taruh biji-bijinya di sana. Nah, pernah tidak Anda membanding yang ditaruh dalam rumah dan ditaruh di luar, kira-kira pertumbuhannya lebih cepat mana? Di luar kan? Kenapa? Karena di luar terkena sinar matahari. Jadi sinar matahari juga mempengaruhi fungsi fisiologis, artinya fungsi dari pertumbuhan tanaman. Artinya kalau bersaing dengan gulma, maka yang terjadi pertumbuhan tanaman budidaya kita tidak akan maksimal. Nah, selanjutnya juga selain dari cahaya matahari, gulma juga menjadi pesaing dalam hal ruang hidup. Nah, ruang hidup itu maksudnya kalau kita misalnya rumah yang cuman cukup dihuni 2-3 orang, diisi 10, ujung-ujungnya humap. Kenapa? Karena berebut oksigen. Nah, kayak gitu. Jadi soal ruang hidup juga, artinya di sini keberadaan gulma dapat menjadi pesaing dalam hal ruang hidup bagi tanaman budidaya kita. Nah, ini juga yang paling penting, yaitu apa? Keberadaan gulma jadi inang penyakit maupun hama tanaman. Nah, ada ternyata hama-hama tertentu yang bisa bersarang dalam gulma. Jadi artinya yang namanya inang di sini artinya adalah tempat hidup. Jadi bisa saja hama tanaman budidaya itu juga bersarang di gulma. Sehingga ketika dia namanya sarang berarti untuk memperbanyak diri, berkembang biak. Maka yang terjadi adalah anakan dari hama maupun penyakit tersebut jadi makin banyak. Dan lagi juga keberadaan gulma di sini juga dapat mengurangi kualitas hasil panen. Sebagai contoh, gulma itu kan atau rumput itu kan pasti ada bijinya ya tidak? Biji gulma ketika bijinya itu besar kemudian masuk ketika kita melakukan pemanenan. Bisa saja ketika kita harit atau kita panen tanaman budidaya kita, biji gulma jadi masuk. Sehingga dinilai orang kualitasnya kurang karena tercampur barang-barang yang tidak seharusnya. Kemudian soal gulma sendiri itu ternyata dibagi jadi menjadi 3. Jadi ada 3 kategori gulma itu. Yang pertama namanya gulma berdaun sempit. Contohnya apa? Kira-kira gulma berdaun sempit.
guntus, istilahnya belulang atau lulangan, ya tidak? Nah, itu berdaun sempit, artinya kan sempit begitu kan, kecil tapi panjang gitu kan. Nah, kemudian jenis gulma yang kedua namanya gulma berdaun lebar. Apa contoh gulma berdaun lebar? Bileran, ya tidak? Nah, itu berdaun lebar. Apalagi bayam-bayaman, ya tidak? Kan terkadang ada bayam-bayaman. Nah, itu juga gulma. Jadi ingat ya, definisi gulma adalah tumbuhan pengganggu. Ya kayak gitu aja, sederhana. Gulma adalah tumbuhan pengganggu. Dan selama ini kita selalu salah mengatakan bahwa ada namanya tumbuhan, ada namanya tanaman. Tanaman berarti ditanam, tumbuhan berarti tumbuh sendiri. Nah, jadi sesuatu yang tumbuh sendiri dan mengganggu tanaman kita disebut dengan gulma. Pertama tadi ada gulma berdaun sempit, kedua ada gulma berdaun lebar, dan yang ketiga ada jenis teki-tekian. Selanjutnya berdasarkan cara dia memproduksi diri atau memperbanyak. Kan sama, tanaman budidaya otomatis kan kita panen hasil panennya. Sebagai contoh, kita nanam cabai, berarti yang dipanen buahnya, ya tidak? Kemudian tanaman tomat yang dipanen juga buahnya. Tapi kalau tanaman bayam yang dipanen apa? Daunnya. Karena kalau tanaman bayam kita sampai berbuah, berarti kita terlambat panen. Dan faktanya lagi, kalau jenis tanaman bayam atau kangkung kalau sampai berbunga, berarti kita terlambat panen dan pasti harganya turun, ya tidak? Sama dengan tanaman budidaya, berarti ada namanya fase vegetatif, fase generatif. Vegetatif artinya fase pertumbuhan. Ibarat manusia, kita ini kan waktu kecil sampai dengan dewasa, itu disebut dengan fase vegetatif. Dan ketika dia sudah kawin, misalkan manusia sudah kawin, sudah bisa berproduksi, maka disebut dengan namanya fase generatif. Nah, sama juga dengan tanaman atau tumbuhan. Ketika dia baru tumbuh, kemudian sampai pada sebelum dia menghasilkan panen, menghasilkan biji, menghasilkan bunga, maka artinya tanaman tersebut masih dalam fase vegetatif. Sementara ketika dia sudah berproduksi, berbunga, berbuah, berbiji, nah maka disebut dengan fase generatif. Gulma sendiri juga ada cara berkembang biaknya. Yang pertama, gulma dapat memperbanyak diri melalui batang menjadi tumbuhan baru dengan membentuk akar. Kenapa ulun di sini pengen pian tahu cara perkembangbiakan di sini, ya? Karena kalau kita tidak paham cara perkembangbiakan di sini, pian salah semprot, salah semua. Misalnya contoh nih, kan kita tahu cara perkembangbiakannya melalui vegetatif. Ya, artinya perkembangbiakannya melalui batang. Nah, kemudian kita menyemprot hanya bagian daun dan kita hanya menggunakan herbisida berbahan aktif paraquat, mereknya Gramoxone. Kena daun, ya. Gramoxone itu kalau cuma kena daun, maka cuma daun yang mati. Tapi dia berkembang melalui batang. Iya benar, mati tanaman utamanya. Tapi di bagian situ ada yang tumbuh lagi. Selanjutnya, setelah dari batang, juga ada gulma yang memperbanyak diri dengan membentuk akar untuk batang baru. Maksudnya adalah rimpang, umbi. Nah, yang jadi masalah adalah gulma-gulma sejenis umbi seperti ini. Kalau kita hanya menggunakan herbisida yang sifatnya kontak, bahkan translaminar, misalnya kita menggunakan model kayak gini. Ini bahan aktifnya amonium glufosinat. Dan ini sifatnya adalah translaminar. Artinya tidak dikirim ke bagian bawah. Jadi kalau Anda semprot daun, cuma daun yang kena. Cuman memang seluruhan daun bakalan kena. Tapi dia tidak akan sampai ke akar. Maka ketika gulma tersebut mati, tapi rimpangnya atau umbinya tidak mati, makanya tumbuh lagi. Jadi ada gulma-gulma yang bisa memperbanyak dirinya melalui rimpang atau melalui umbi. Kalau Anda mau ngaplikasikan gulma yang ternyata perkembangbiakannya melalui umbi, melalui stek batang, maka sebaiknya Anda kombinasikan antara kontak dan sistemik. Dicampur boleh, asal untuk rimpang atau batang. Tapi kalau cuman gulma ringan tidak perlu. Baru yang ketiga, ada juga gulma yang bisa diperbanyak melalui penyebaran biji. Kenapa gitu kan ya? Kenapa kadang yang namanya lulangan atau yang namanya guguntus itu banyak banget tumbuh?
percaya tidak percaya, yang namanya biji lulangan itu kecil banget dan bahkan kena sepatu aja dia lengket. Jadi kami pernah mencoba begitu kan dengan langkah kaki yang kebetulan memang sengaja menginjakkan lulangan. Kemudian kita coba melangkah ke suatu tempat. Ketika sampai di 100 meter, kemudian ya kita percobaan tidak boleh dilewati selama 10 hari. Kita mau menguji apa yang terjadi setelah 10 hari ke depan. Dan ternyata yang tumbuh hanya pada bagian pijakan kaki. Artinya apa? Ternyata bisa kebawa melalui sepatu kita. Nah itu, jadi artinya di sini gulma bisa saja penyebaran bijinya karena ulah kita sendiri. Kemudian penyebaran biji gulma juga bisa terbawa oleh angin, itu juga bisa. Gulma-gulma yang bijinya kecil kemudian kena semburan angin dari samping atau taburan angin dari samping, kemudian dia bisa ikut terbawa sehingga bisa menyebar ke areal-areal tertentu. Nah kemudian juga penyebaran gulma lagi ya juga bisa dibawa oleh burung atau dibawa oleh binatang, juga bisa. Dan faktanya soal guguntus atau belulang, kenapa ya kita semprot menggunakan amonium glufosinat yang seperti ini, mereknya Basis, mereknya apa lagi? Amon ya tidak. Kemudian apa lagi? Amupos ya tidak. Ya, pokoknya yang bahan aktifnya adalah amonium glufosinat. Ketika kita semprot, blak langsung kita semprot. Mati sih mati. Ya kan, mati sih mati. Tapi kenapa dalam waktu 3 minggu ke depan banyak yang tumbuh lagi? Jawabannya bukan dia yang mati, tapi biji gulmanya yang tidak mampu dikendalikan oleh amonium glufosinat. Kenapa? Karena amonium glufosinat bukan pemati biji. Maka bagi Anda yang bertanya berarti boleh dong yang namanya saya penyemprotan Basis seperti ini atau amonium glufosinat dicampur dengan bahan aktif pemati biji, boleh tidak? Jawabannya boleh. Namun hati-hati, seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, jangan sampai ini diaplikasikan di tanaman budidaya. Nah, seminggu yang lalu kami sama Budijah waktu itu ke Mulutan ya Budijah. Nah, di Muara Rintis. Jadi beliau tanya gitu kan, dia nanam kacang panjang. Ya kan, nanam tidak tumbuh. Nanam tidak tumbuh. Beliau bilang, wah Jepangnya bermasalah. Kemudian coba di toko lain, sama, berarti produsennya sengaja maulah aku rugi. Setelah ulun tanya apa yang terjadi, jangan-jangan disamprot logran, akhirnya ihli jadi samprot logran. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Jenis logran seperti ini ya, ini pemati biji. Yang namanya pemati biji berarti dia akan mematikan biji. Bila pian tanam tanaman yang ditanam melalui biji, maka biji tanaman budidaya juga ikut jadi korban. Makanya baru dia mulai belatik, mati. Bukan salah paungnya, bukan salah bijinya. Dan faktanya lagi jenis logran ini bukan hanya pemati biji, tapi dia herbisida awal tumbuh. Artinya masih berkecambah. Oke lah misalnya di antara semua tanaman itu ada yang tidak mati kemudian bisa berkecambah ya tidak. Kemudian muncul kira-kira sekitar 2 cm seginilah misalnya ya tidak. Nah ketika sampai di segini mati lagi. Kenapa? Karena dia bukan hanya pemati biji tapi juga pemati kecambah. Makanya mati lagi. Dan pengalaman di Labunganak ada yang tanam mentimun sampai 3 kali tanam tetap bermasalah. Curiga ulun sudah bilangnya sampai tanam 2 kali sama-sama bermasalah, pasti disemprot pemati biji. Artinya di sini berapa kerugian pian semua gara-gara tidak tahu ilmunya. Makanya sebutnya pertemuan seperti itu penting supaya kita bisa menjelaskan ini loh pemati biji jangan diaplikasikan di bedengan. Karena faktanya kalau tidak dilakukan pembenahan tanah ini bisa bertahan 40 hari di tanah. Makanya mentimun yang ditanam di daerah Labunganak sana sampai 3 fase tidak tumbuh. Lalu bagaimana? Kan kami sudah terlanjur nih misalnya diaplikasikan ke bedengan. Kayak apa cara menetralkannya kan begitu ya tidak? Nah maka cara menetralkannya adalah silahkan lakukan pemberian kalsium. Nah itulah gunanya pengapuran. Pengapuran itu bukan hanya menaikkan pH tanah, bukan. Tapi menetralkan residu-residu yang ada di dalam tanah. Karena yang namanya kalsium itu kan dapat mengikat racun-racun di dalam tanah. Dan kemudian setelah terikat, dia akan larut dan hanyut melalui tetesan hujan.
Nah, maka dari itu dengan pian memberikan pengapuran, maka yang seharusnya tadi kalau pian biarkan 40 hari bisa dipersingkat sampai 15 sampai 25 hari. Nah, itu netral. Artinya kalau Anda semprot misalnya menggunakan logran seperti ini, 1 bulan sebelum tanam boleh. Asal sebelum pengapuran. Ada tidak tulisannya di sini? Itu kan ada wadah hahat di situ kan ada tulisannya herbisida sistemik pra dan awal purna. Ya kan? Pra. Ada kan namanya pasca panen dan pra panen ya tidak. Pasca berarti sesudah, pra berarti sebelum. Berarti di sini pra tanam. Berarti sebelum tanam. Berarti dia mematikan biji. Nah, di sini ada kunci lagi namanya awal purna tumbuh. Bukan purna tumbuh ya, tapi awal. Berarti yang namanya awal tanaman tumbuh itu apa? Berkecambah ya tidak. Lalu solusinya adalah strateginya adalah kalau pian memang ternyata sudah menggunakan seperti ini, maka tadi kita bilang lakukan pembenahan tanah menggunakan kapur. Nah, lalu kalau kasus yang beliau tadi, yang kasus di Muara Rintis tadi, kan tanam kacang ya tidak? Tanam sekali mati, tanam kedua mati. Lalu solusinya gimana? Maka Anda saya bilang wajib melakukan penyemaian terlebih dahulu sampai batangnya keras. Ya kan, siapkan putre atau siapkan polybag, kemudian semai dulu. Bahkan mentimun juga semai dulu kalau sudah terlanjur ini. Kenapa? Karena dia akan mematikan biji dan juga akan mematikan kecambah. Berarti tanaman yang kita tanam tidak boleh kecambah, betul tidak? Harus jadi bibit dulu. Sama dengan cabai, ya kan cabai. Cabai itu kalau kita misalnya umur di bawah 30 hari kita tanam dan sebelumnya kita aplikasi di sini game. Jadi pindah tanamnya harus 40 hari ke atas. Batangnya keras dulu. Supaya mampu menetralkan atau meminimalkan residu akibat pestisida pemati biji atau herbisida pemati biji. Nah ya, jadi pertemuan di sini manfaatnya ini tuh, supaya pian-pian tahu bahwa ini tuh kalau salah aplikasi fatal akibatnya. Bayangkan coba yang ditanam 5 bungkus Pak. Nah selanjutnya lagi, jenis herbisida. Herbisida itu adalah satu zat yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Ternyata dibagi lagi menjadi 2. Ada namanya herbisida non-selektif. Ada namanya herbisida selektif. Non-selektif artinya kita tembak apapun kena mati. Ibaratnya bom, granat. Sama juga dengan herbisida non-selektif. Kita tembak kena gulma mati. Kena tanaman budidaya juga mati. Itu namanya herbisida non-selektif. Apa contoh herbisida non-selektif? Gramoxone, kemudian Centatop ya tidak, dan lain sebagainya. Dan saran saya juga, kalau Anda mau aplikasikan, kalau ternyata lahan Anda sudah ada tanamannya dan menggunakan istilahnya obat hijau ya tidak, maka saran saya gunakanlah nozzle yang tidak lurus. Lurus tuh kayak gini ya tidak, bengkok kayak gini. Kenapa? Karena kalau Anda nozzle seperti ini, mungkin tidak Anda nembak seperti ini. Mungkin tidak kayak gini. Gak mungkin kan? Pasti kayak gini. Nah, kalau posisinya seperti ini, Anda tembak, set ditembak. Betul kena gulmanya, tapi yang seperti ini pasti akan berpotensi 30% memantulkan droplet. Artinya memantulkan herbisidanya. Tek tembak, memantul kemana? Ke sini ya tidak? Pian pernah lempar bola tidak? Bila lempar seperti ini, memantulnya kemana? Ke atas. Kalau seperti ini, kemana? Ke sini ya tidak? Kan ketika pian lempar bola, plak langsung melempar, pasti memantulnya ke sini. Nah, sama juga dengan droplet atau tetesan. Ketika pian semprot seperti ini, set, itu nanti pasti ada droplet balik. Ketika kita kena tanah, dia akan memantul balik. Kemudian memantul balik, kena angin, akan berpotensi mengenai tanaman budidaya. Maka sebaiknya gunakanlah nozzle bengkok. Dan kalau mau lebih aman lagi, diberikan pelindung lagi. Apa pelindung? Silahkan dikasih corong, misalnya tidak. Karena herbisida non-selektif ini apapun yang kena mati, apapun yang kena bermasalah. Artinya di sini setelah pian tahu kan ada namanya non-selektif, berhati-hatilah menggunakannya. Lalu yang kedua ada namanya herbisida selektif. Selektif itu maksudnya adalah hanya gulma-gulma tertentu atau hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang diserangnya. Nah, sebagai contoh ya, metilmetsulfuron. Mereknya Ali. Siapa yang diserang? Gulma tanaman padi. Nah, kan kayak gitu. Tanaman padinya bagaimana ketika kita aplikasikan? Kuning sedikit ya tidak, tapi mati tidak tanaman padinya.
Tidak. Jadi kalau yang namanya selektif, dia hanya akan menyerang gulma tertentu saja. Tapi tidak menyerang tanaman budidaya kita, tidak. Mungkin akan terdampak tapi akan pulih kembali. Nah, itu yang disebut dengan selektif. Dan di kertas Anda, nah, ada saya buatkan tabel. Di mana tabel ini berisikan bahan aktif rekomendasi kami yang bisa mengendalikan gulma pengganggu tanaman budidaya yang bersifat selektif. Di sini ada padi, kemudian ada cabai, ada tomat, dan juga mentimun. Nah, jadi ini bahan aktifnya. Jadi untuk merek silahkan nanti disesuaikan di toko pertanian ya. Jadi ini bahan aktif yang aman untuk tanaman budidaya. Nah, dan lagi yang perlu kita ketahui bahwa hati-hati juga dalam menggunakan herbisida selektif, karena herbisida selektif kalau terlalu tinggi dosisnya jadi herbisida non selektif. Jadi kalau kebanyakan dosis, istilahnya overdosis, maka herbisida selektif berubah menjadi herbisida non selektif. Lalu di sini ternyata dosis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan herbisida, di mana terkadang yang namanya herbisida itu dosis yang tertera itu liter per hektar, betul tidak? Kan contoh begini, kan di sini ini berapa nih? 3,75 sampai 5 liter per hektar. Nah, kalau Anda beli macam basis, macam amon dan lain sebagainya, itu dosisnya liter per hektar. Mungkin di antara ada yang bilang, wah aku 200, wah aku 150, wah aku 175, ya tidak? Berapa? Ada yang satu tutup dan segala macam. Aslinya berapa? Maka cara menghitung adalah, tadi kan 3,75 ya tidak? 3,75 sampai dengan 5. Nah, kita anggap supaya enak 4 aja, boleh tidak? 4 liter itu berapa mili? 4.000, ya kan? Maka di situ ada tulisan, kita penyemprotan rata-rata per hektar itu akan menghabiskan sebanyak 400 liter. Atau sekitar 1 tangki sprayer untuk 1,5 borongan. Jadi, perhitungannya adalah silakan itu liter kita ubah dulu, konversi menjadi mili dulu. Berarti kalau 4 liter jadi 4.000 mili. 4.000 mili bagi 400 berapa? 10 ya tidak? 1 tangki sprayer berapa liter? 16, maka 10 kali 16 berapa? 160.000 mili. Maka segitu dosis rekomendasi. Nah, jadi dosis rekomendasi untuk aplikasi herbisida yang tadi itu 160 mili per tangkinya untuk dihabiskan sebanyak 1,5 borongan. Ulang lagi, Pak. Kita ulang lagi ya. Misalnya, tadi kan 4. Kita ambil anggap 5. Ya, 5 liter per hektar. Berarti 5 liter jadi mili berapa? 5.000, ya kan? 5.000 bagi 400. Berapa? 12,5 ya tidak? 125 rugi. Ya, 12,5. Maka 12,5 dikali 1 tangki berapa? 16. Berarti 12,5 dikali 16 berapa? 200 mili. Berarti sekitar 1 botol itu bagi 5 saja. Artinya di sini pian tahu ya, kalau itu kan 1 liter, ya kan 1 liter. Nah, rentang rekomendasinya tadi antara 150 sampai dengan 200. Berarti silakan Anda aplikasikan dalam rentang 7 sampai dengan 5 tangki per botol. Atau sebotol habis antara 5 sampai 7 tangki. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Ya kan begini. Jadi kalau yang namanya gulma, semakin tua semakin keras. Makanya semakin tua semakin keras kepala, ya kan ada. Jadi gulma itu semakin tua dia semakin keras. Jadi zat penetralnya juga semakin tinggi. Nah, artinya di sini kalau kita pengendalian dilakukan sedini mungkin. Artinya kalau gulmanya baru berdaun 2 apa 3, kita langsung aplikasikan herbisida, maka dosis bisa kita paling minimalkan. Nah, bahkan sebotol bagi 8 aja masih sanggup. Asalkan gulma tersebut masih kecil. Tapi coba kalau sudah besar, susah artinya. Nah, kan begitu. Jadi artinya di sini pian-pian ketahui bahwa semakin cepat kita lakukan pengendalian, maka semakin irit herbisida yang kita aplikasikan. Tapi semakin tua gulmanya, artinya semakin kita biarkan,
maka gulmanya akan semakin kuat dan herbisida jadi bakalan semakin boros. Dan lagi juga, kalau kita aplikasikan herbisida yang memang ternyata gulmanya sudah berbunga, maka double borosnya. Maka kalau memang lulangan atau guguntos itu sudah terlanjur berbunga, saya tidak merekomendasikan Anda hanya pakai amonium glufosinat, tidak. Maka amonium glufosinat saya sarankan langsung bareng dengan pemati biji. Kenapa? Karena takutnya bunga yang ditembakkan itu juga berterbangan. Dan menurut penelitian, gulma itu bahkan hanya dengan 2 kali terjadi hujan, masa dormannya pecah. Jadi ketika Anda tembak yang sudah berbunga, blak langsung jatuh ke tanah. Hujan sekali, maka dia mulai memecahkan bijinya. Hujan kedua, kecambahnya tumbuh. Sesuai rekomendasinya. Nah, di sini, aplikasi Logran 15 gram per hektar. Ingat tadi, 15 gram bagi 400 berapa? Coba kita hitung. 0,0375. Kalian 16. Nah, 0,6. Di sini 1,5. Berarti ini artinya untuk 2 tangki sampai 2,5. Jadi kan kayak gitu cara menghitungnya. Kan tadi pokoknya ikuti aja rumus. Ini kan 15. 15 bagi 400. Dapatnya 0,0375. Kali 16. Dapatnya 0,6. Kemudian yang jadi masalah adalah yang seperti ini akan sulit bagi 2 kalau seperti ini. Karena ulun yakin pian tidak punya timbangan 0, betul tidak? Maka caranya adalah ambil botol seperti ini, masukkan ini, celak masuk, ya tidak? Kemudian tutup, aduk. Nah, aduk. Setelah aduk, silakan ambil extra jos sama susu. Ndak. Nah, caranya adalah kemudian siapkan lagi 1 buah botol air mineral lagi. Kemudian ini kan sudah diaduk, betul tidak? Setelah diaduk, kemudian tuang ke botol satunya. Nah, setelah dituang, samakan. Nah, kan begitu. Bila sama, berarti artinya ini sudah dibagi 2. Kalau seperti ini Anda bagi 2, sulit. Nah, jadi caranya sederhana kok, simple banget. Silakan Anda ambil aqua seperti ini, atau ambil botol air mineral seperti ini. Isi air dulu, terserah mau apa terserah. Kemudian masukin, silakan kocok. Kan pengocokan ini kan buat ngaduk, ya tidak? Nah, setelah teraduk, baru kita tuang ke botol satunya, samakan. Bila sudah sama, berarti sudah terbagi 2. Kayak gitu aja. Maka 1 bagian silakan masukkan langsung ke dalam tangki, satunya kita simpan untuk penyemprotan kedua. Lalu yang selanjutnya, yang faktor yang mempengaruhi keefektifan herbisida juga ada namanya droplet. Yang namanya herbisida kontak, kalau kena sebagian, maka cuma bagian itu yang mati. Nah, maka sebaiknya harus basah. Semakin basah, semakin memungkinkan mati. Nah, lalu selanjutnya juga yang mempengaruhi keefektifan herbisida juga waktu. Jangan sampai lagi habis hujan atau terlalu pagi karena pasti ada embun. Embun akan memperencer herbisida Anda. Kemudian juga yang mempengaruhi keefektifan namanya usia gulma. Di mana semakin cepat kita melakukan pengendalian, maka semakin irit herbisida yang kita tembakan. Tapi semakin tua, semakin keras. Dan juga yang mempengaruhi keefektifan, ini yang terjadi ya. Kalau Anda mau ngaplikasikan gulma yang ternyata perkembangbiakannya melalui umbi, melalui stek batang, maka sebaiknya Anda kombinasikan antara kontak dan sistemik. Dicampur boleh, asal untuk rimpang atau batang. Tapi kalau cuman gulma ringan tidak perlu. Dan yang terakhir yang mempengaruhi juga adalah pencampuran. Di mana hati-hati jangan sampai dicampur dengan bahan yang ada kandungan kalsiumnya. Karena kalau kita campur pupuk, ada kan kadang nyemprot, dicampur herbisida dicampur dengan pupuk. Boleh silakan, asal jangan yang ada kandungan kalsiumnya. Nah, jadi itu inti dari materi kita. Adakah kira-kira pertanyaan seputar gulma ini? Pertanyaan tadi, apakah rinso bisa memperkuat herbisida? Jawabannya kayak gini. Rinso atau deterjen dapat membuat herbisida lebih merekat. Jadi bukan menguatkan, hanya membantu merekatkan. Efeknya apa? Berarti herbisidanya merekat. Akhirnya banyak yang terkena herbisidanya. Nah, apakah mempengaruhi kelahan? Jawabannya herbisida aja sudah bisa mempengaruhi kelahan, apalagi ditambah rinsonya. Maka
Kalau Anda mau ditambah deterjen, pastikan jangan terlalu banyak menetes ke tanah. Atau kalau memang tidak bisa juga dan harus menetes ke tanah, sebaiknya dilakukan sebelum pengapuran. Lalu bagaimana dengan bubuk urea? Nah, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, dan terkait dengan pertanyaan beliau, apakah Gramoxone tidak merusak tanah? Nah, saya pernah meneliti menggunakan mikroskop. Nah, mencampurkan antara bakteri dan juga herbisida berbahan aktif paraquat diklorida. Nah, setelah kita campurkan, kita tunggu. Nah, setelah 1 jam kemudian, bakterinya masih bergerak. 3 jam bergerak. 1 hari masih bergerak. Berarti tidak terlalu meracuni mikroba tanah. Tapi, ketika kami coba aplikasi pencampuran antara glifosat, mereknya apa? Roundup. Setelah 10 menit mati. Artinya apa? Herbisida sistemik berbahaya untuk tanah. Jadi dari sini saya juga berani menganjurkan, siapa tahu Anda misalnya mau aplikasi herbisida kontak berbarengan sama IM4. Boleh. Siapa tahu misalnya gini ya, ketika kita semprot kan mati, kumpainya mati atau gulmanya mati, ya tidak? Nah, langsung dirombak oleh M4, boleh. Jadi terserah pupuk organik cair yang berbahan aktif, yang berbahan M4 atau M21, silakan. Kalau Anda kan pengennya supaya mati langsung dirombak bakteri, ya tidak? Maka kalau herbisida kontak saya bilang boleh, tapi sistemik tidak. Jika memang tidak ada, maka ini pertemuan kita hari ini dan insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan di minggu depan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk pian bertahan. Intinya adalah hati-hati dalam aplikasi herbisida. Nah, saya Rizal Ansar, terima kasih sudah mengikuti pertemuan Pusluh kita. Ulun akhir pertemuan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.